Halo Sobat Cuan, kembali lagi dengan kami di Rusi dan Edu Channel, di mana kita kali ini akan membahas tentang Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang memiliki tiker WG. Seperti biasa, kami disclaimer on dulu. Video ini akan membahas tentang equity research dari PT BNI Sekuritas, dan video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Seluruh keputusan yang dilakukan merupakan keputusan dan tanggung jawab dari masing-masing pribadi. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau yang biasa dikenal dengan nama Wika Gedung didirikan di tahun 2008 dan merupakan salah satu dari 7 anak perusahaan Wika yang bergerak di bidang usaha konstruksi bangunan. Di tahun 2014, WG melanjutkan pengembangan ke bisnis properti dan sesuai dengan arahan dari para pemegang sahamnya, WG melanjutkan transformasi dengan mengembangkan bisnis properti ke arah konsesi untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan untuk memperoleh hasil dari recurring income. WG telah tumbuh dan berkembang dengan konsisten dengan melayani pasar dari pemerintah, BUMN, BUMD maupun dari swasta di Indonesia. WG mulai efektif listed di bursa di tahun 2017. Ada beberapa hasil yang kami peroleh dari Google terkait berita mengenai WG ini, di mana di tahun 2021 WG telah memperoleh kontrak senilai 1,76 triliun dan masih on track untuk memperoleh target estimasi full year 2021-nya yang ditargetkan senilai 4,2 triliun. Di tahun 2021 ada beberapa proyek besar yang diperoleh oleh WG, dan di mana 2 diantaranya adalah kontrak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan di Semarang dengan nilai 256 miliar, dan kemudian ada kontrak terkait rehabilitasi dan fasilitas pasca gempa bumi di Mamuju dengan nilai 250 miliar. Selain itu, di tahun 2021 WG juga turut berkontribusi dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Mandalika. Salah satu proyek yang digarap oleh WG adalah proyek modular pit building sirkuit internasional Mandalika yang ditambah dengan pekerjaan pendukung lainnya dengan nilai kontrak senilai hampir 200 miliar. Proyek ini sendiri bisa diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari. WG memfokuskan terhadap proyek dari pemerintah dan BUMN karena proyek pemerintah dan BUMN ini bisa memberikan DP senilai 10-30% yang which is bagus untuk cash flow WG ini sendiri. Tentu saja nilai DP-nya akan berdasarkan beberapa faktor, yaitu tipe proyek, owner dari proyek tersebut, dan juga dari nilai proyeknya sendiri. Segmen high-rise building masih akan mendominasi pendapatan WG di tahun 2021, dan saat ini WG juga fokus dalam pengembangan proyek yang menggunakan metode modular. Di tahun 2021, metode modular ini berkontribusi sekitar 25-30% dari pendapatan WG, dan diharapkannya secara proyeksi metode modular ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di tahun depan hingga mencapai 50%. WG menargetkan laba bersih di tahun 2021 akan berkisar di sekitar 230 miliar. Dan sebagai perbandingan, di tahun 2020 WG telah memperoleh laba bersih sebesar 153 miliar. Berarti WG menargetkan pertumbuhan sekitar 60% di 2021. Pada slide ini ditampilkan susunan kepemilikan saham PT WG, di mana 69,3% atau sejumlah 6,6 miliar lembar saham dimiliki oleh PT Wijaya Karya Tbk. Lalu kemudian kepemilikan saham WG yang dimiliki oleh masyarakat adalah sebesar 30% atau sejumlah 2,8 miliar lembar saham, dan sisanya sejumlah 67 juta lembar saham atau sebesar 0,7% dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya Tbk.
Closing price dari saham WGI ini sendiri di tanggal 26 November 2021 berada di harga Rp208 dan saham WGI ini dalam 52 minggu terakhir, yaitu di tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2021 berada di rentang harga Rp166 sampai dengan Rp298, di mana harga titik tertingginya sendiri berada di tanggal 3 Januari 2021. Sayangnya harga saham WGI ini selama year to date mengalami koreksi sebesar 18,75%. Dan jika dibandingkan dengan indeks IHSG yang memiliki peningkatan selama year to date sebesar positif 10%, maka harga saham WGI ini bisa dikatakan agak mengecewakan. Secara historis, selama 5 tahun ke belakang di bulan Desember, yaitu di bulan Desember 2016, Desember 2017, Desember 2018, Desember 2019, dan Desember 2020, IDX infrastruktur, yaitu di mana saham WGI ini berada di dalamnya, secara historis di bulan Desember tersebut mengalami peningkatan harga saham. Bisa dilihat pada chart ini terdapat green candle ya, yang kami tandai dengan simbol matahari di atasnya. Sesuai dengan quote di mana history tend to repeat itself, maka kita bisa mengharapkan di bulan Desember 2021 harga saham WGI ini bisa mengalami peningkatan. Tentu saja ini dengan asumsi tidak ada peningkatan corona yang signifikan di Indonesia, sehingga diharapkan pemulihan ekonomi secara maksimal dan akan ada peningkatan untuk budget infrastruktur, sehingga harga saham WGI ini bisa diharapkan naik di bulan Desember 2021. Pada hari ini 8 Desember 2021, closing price WGI berada di harga Rp208. Bisa kita lihat dari chart terlampir, saham WGI ini berada di fase bullishnya karena sudah terbentuk golden cross. Harga saham WGI ini sangat menarik karena bisa berada di atas supportnya di harga Rp200. Jadi bagi para short term trader yang berdasarkan technical analysis, kita bisa membeli WGI ini di kisaran harga 204 sampai dengan 208 dengan target kenaikan pertama di resistennya yaitu di harga 216, dan kemudian resisten keduanya berada di harga Rp250. Jika mampu bertahan di atas harga Rp250, maka kita bisa mengharapkan target kenaikan selanjutnya berada di harga Rp280. Tentu saja kita harus membatasi kerugian. Kita mesti set loss-nya jika WG berada di bawah harga Rp191. Sekian perihal background beserta technical analysis dari saham WG ini. Selanjutnya ulasan perihal equity research dari PT BNI Sekuritas beserta laporan keuangan, rasio keuangan, serta forecast dan target price dari BNI Sekuritas akan diulas oleh teman saya Elinda. Halo Sobat Cuan, kembali bersama saya Elinda. Kalau tadi Rusi mungkin sudah membahas lebih jelas tentang latar belakang WG itu sendiri, kemudian update harga saham, pemegang saham, jumlah lembar saham, dan prospek bisnis WG. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai analisa fundamental based on aktual kinerja WG. Untuk yang pertama, di sini ada financial highlights dari tahun 2020 sampai 2021, cuman belum full year ya. Di sini ada datanya dari semester pertama 2020 compare ke semester pertama 2021. Kemudian di sini juga ada kuartal kedua 2020 dibandingkan dengan kuartal 1 2021 dan juga informasi kuartal kedua 2021. Nah, WG itu kan segmen usahanya di jasa konstruksi ya. Jadi mostly pemberi kerjanya si WG itu sendiri, kontribusi terbesarnya pendapatannya mereka itu berasal dari Kementerian PUPR, which is dari sektor pemerintah. PUPR itu kan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian kedua disusul oleh PT Jakarta
Tindo. Nah, jadi ya selama dari kementerian itu ada order untuk konstruksi, ya WG menjalankan ini dan bisnisnya tetap carry over ya, walaupun emang pandemi COVID ini kan sangat berimpact ke beberapa sektor industri, yang terutama yang konvensional seperti jasa konstruksi. Beda halnya, lain cerita kalau kita bicara industri e-commerce, itu kan memang dengan adanya pandemi justru mereka bisnisnya malah growing. Nah, si WG ini tetap ada impact sedikit banyak dari pandemi COVID. Namun sekali lagi WG ini tetap jalanin proyek-proyek yang sudah ada, carry over tetap dijalankan, termasuk kontrak baru yang baru aja diterima di sekitar kuartal ketiga 2021. Nah, kemudian di sini untuk yang semester pertama 2021 ya kita fokus, karena yang dipublish di IDX itu baru sampai kuartal kedua, which is itu bulan Juni 2021. Nah, kalau kita lihat di sini net sales-nya itu berada di angka 1,4 triliun dan core profit-nya ini 101 miliar. Coba kalau kita bandingkan dengan semester pertama tahun lalu, tahun 2020, ini kita lihat pendapatannya memang WG ini menurun, cuman dari sisi core profit cukup menarik, ini malah mengalami kenaikan 4,5% dibanding 2020 semester pertama. Kenapa sih ini bisa mengalami kenaikan? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dari sisi other income ya, kita lihat di sini nih penyumbang terbesar nih kenapa walaupun revenue WG turun, profitnya masih lebih tinggi dibanding tahun lalu. Ini karena WG ada membukukan pendapatan lain-lain, berhasil membukukan other income di semester pertama 2021. Ini salah satunya WG itu ada pemulihan penurunan nilai piutang. Kemudian yang kedua, efek dari bagian laba dari Ventura Bersama. Nah, sedangkan dari gross margin cukup stabil, ini bisa berada di posisi 8,9%, tidak ada perubahan. Kemudian untuk operating margin sedikit turun 6,1%, sedangkan untuk pre-tax margin, nah ini kalau teman-teman lihat pre-tax margin ini kan di angka 101 miliar ya, banding 96,72 miliar. Nah, kita kan tadi udah sama-sama tahu bahwa efeknya kenapa labanya tinggi itu karena ada membukukan pendapatan lain-lain. Nah, di sini kenapa pre-tax margin-nya itu 7,5%, lebih tinggi dibanding semester pertama tahun lalu, hanya 5,7%. Kalau pre-tax margin-nya naik, ya otomatis ke bawahnya net margin-nya juga naik kan, di angka 7,4%. Oke, kalau tadi kita membicarakan kinerja WG dari 2020 sampai 2021, kuarter per kuarter atau semester 1 punya kinerja. Nah, sekarang di sini financial highlight dari laporan laba rugi WG baik yang aktual maupun estimasi. Nah, 2018 sampai 2020 ini sudah menggunakan angka aktual, sedangkan 2021 sampai 2023 ini menggunakan angka estimasi. Which is di dalamnya untuk 2021 tadi sudah angka untuk semester pertama sudah aktual ya, sedangkan sisanya semester kedua ini estimasi. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatannya WG berada di angka 3 triliun rupiah. Nah, di sini manajemen WG kalau kita baca dari berita, mereka yakin bahwa mereka bisa achieve target revenue di tahun 2021. Kemudian untuk COGS-nya di angka 2,8 triliun dan menghasilkan gross profit 279 miliar. Nah, ini kebetulan saya ada tambahin sedikit analisa untuk memunculkan berapa sih percentage margin dari WG jika dilihat dari gross profit, operating profit, pre-tax income maupun net income. Nah, di sini untuk tahun 2021 kalau teman-teman lihat gross profit-nya itu mengalami kenaikan ya 9,01%. Padahal di tahun sebelumnya hanya bisa dibukukan 7,54% marginnya. Ini dari sisi margin mengalami kenaikan. Ini disebabkan salah satu faktornya karena WG juga berhasil memangkas beban pokok penjualan atau COGS. Kemudian dari gross profit ada operating profit di sini di angka 232 miliar. Nah, operating profit-nya juga sama
Ini lebih tinggi ya di tahun 2021 di forecast ini 7,5%, lebih tinggi, sedangkan tahun 2020 itu 5,3%. Ini juga lagi-lagi WG melakukan efisiensi biaya dengan memangkas sejumlah OPEX. Nah, bagaimana untuk pre-tax income? Pre-tax income juga sama, ini mengalami kenaikan 7,56%, begitu juga dengan net income. Jadi pada akhirnya nih EPS per lembar saham itu dipatok di angka Rp24,35 per lembar saham. Naik terus di tahun-tahun berikutnya sampai Rp28,9 per lembar saham. Nah, kalau tadi aktual dan estimasi dari income statement, sekarang kita beralih di aktual dan estimasi dari balance sheet. Kalau kita lihat total aset WG itu ada di angka 5,9 triliun. Terdiri dari total current asset 4,4 triliun, sedangkan sisanya dari non-current asset. Kemudian dari total liabilities berada di angka 3,5 triliun. Nah, kalau saya seneng nih ngelihat kalau utangnya itu trennya turun ya. Di 2021 ini turun dibanding tahun sebelumnya 3,8. Cuman untuk tahun-tahun berikutnya ini mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 4,2 dan terakhir di 4,8 triliun. Nah, ini salah satunya dari komponen ya dari beberapa indikator payable semuanya emang ada growing ya, mengalami kenaikan, cuman 2021 aja mengalami penurunan. Kemudian dari sisi equity-nya bagaimana? Nah, equity-nya ini juga oke, maksudnya ya positif 2,3 triliun, naik menjadi 2,5 triliun, dan terakhir di angka 2,7 triliun. Kalau lihat trennya dari 2018, bagus ya, ini selalu growing dari sisi equity. Nah, ini balik ke key ratio. Key ratio yang tadi kita sama-sama tahu revenue bisa dipatok di angka 3,1 triliun. Revenue growth-nya year on year ini juga bagus di angka 10,2% positif, sedangkan di tahun sebelumnya ini negatif. Paling the worst-nya paling jelek di 2020 pada saat tahun pertama pandemi COVID terjadi di Indonesia. Kemudian dari operating expense banding revenue di tahun 2021 2,3%, net income naik signifikan di tahun 2021, EPS tadi kita udah sounding 24, EPS growth-nya, nah kalau di sini kalau lihat kan memang growing sekali ya, karena tadi yang faktor core profit-nya WG ini naik di 2021, salah satunya kenaikan pendapatan lain-lain. Dividen per share juga 6,09, lebih tinggi dibanding 2020 dan ya cenderung naik tipis-tipis ya sampai tahun 2023. Dividen yield juga mengalami kenaikan. Ya ini kan gambaran tadi yang di-highlight total equity karena memang nilainya ya bagus. Total aset juga di-highlight di sini. EBITDA margin, operating margin, net income margin. Nah ini kalau dilihat kan memang trennya semua naik dibanding tahun 2020. Artinya prospek ke depannya masih ada ya dengan tetap menjalankan proyek-proyek yang carry over dari sebelumnya yang udah pernah diterima, mungkin sempat tertunda karena pandemi COVID, namun tetap dilanjutkan lagi dan juga kontrak baru. Untuk current rasionya 1,62, 1,58, 1,59. Nah ini cukup bisa dibilang tingkat likuiditas dari WG itu sehat. Net debt to equity kurang dari 1. Sorry, minus, ini posisi minus. Dan DER-nya di sini juga kita highlight, ini kurang dari 1, which is bagus. Berarti likuiditas sama current ratio ini berjalan seimbang, sehat. Untuk PER 8,54, PBV 0,86, PEG 0,16, dan book value per share-nya di angka 243,01. Naik terus sampai tahun 2023. Nah, tadi kan sempat dibahas kalau dari analisa dari BNI Sekuritas itu TP atau target price atau nilai wajar lah istilahnya di akhir tahun itu di angka 280. Nah, ini
angka 280 itu kalau saya boleh tambahkan di sini itu berasal dari nilai EPS WG 24,35. EPS ini kan berarti berdasarkan forecast tahun full year 2021 ya. Berarti revenue-nya juga masih ada sisi forecast-nya, prediksi dengan asumsi-asumsi yang digunakan oleh pihak WG dan pihak analis. Jadilah angka revenue-nya di set 3 triliun dan menghasilkan EPS at the end di angka Rp24,35 per lembar saham. Nah, di sini EPS di sini kalau kita kalikan dengan PER 8,54, ini kan semua posisi akhir tahun ya istilahnya ya. Nah, ini dapat TP itu di angka 280. Nah, jadi dari kami berdua menyimpulkan bahwa analisa dari BNI Sekuritas dengan rekomend buy dengan TP akhir tahun di harga 280 ini rasional, masuk akal, dan buat gambaran teman-teman juga bahwa angka 280 ini kalau kita bandingkan dengan harga per tanggal 6 Desember 2021, 2 hari yang lalu, ini ada potensi upside 40%. Jadi dari 202 naik menjadi 280 di akhir tahun, ini kenaikannya 40%. Oke, sekian video singkat analis dari kami berdua, dari saya dan Luciana. Semoga sharing ini sedikit banyak bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Dan jujur kalau misalkan dari teman-teman rajin-rajin untuk baca laporan keuangan, analis segala macam, analis fundamental, nah harusnya teman-teman bisa milih-milih nih mana aja sih saham yang harus dibeli dan dapat menghasilkan cuan ke depannya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.